Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai momen torsi. Pertama-tama kita bahas apa itu momen torsi. Torsi mengandung arti puntir yang terjadi pada batang lurus apabila dibebani momen yang cenderung menghasilkan rotasi terhadap sumbu longitudinal batang. Contoh memutar obeng, di mana tangan yang memutar obeng memberikan torsi ke obeng. Momen torsi sendiri menghasilkan puntir yang disebut momen puntir atau momen torsi. Rumus umum dari momen torsi tersebut adalah T sama dengan P dikali D. Dengan keterangan T merupakan torsi, P merupakan gaya, dan D merupakan penampang. Kita bahas jenis torsi yang pertama, yaitu adalah torsi batang lingkaran. Suatu batang prismatis berpenampang lingkaran mengalami torsi murni. Penampang batang tidak berubah bentuk pada saat berotasi terhadap sumbu longitudinal. Akibat torsi T, ujung kanan batang akan berotasi dengan sudut kecil jari-jari yang disebut sudut puntir. Garis peki menjadi peki aksen, di mana ki aksen ada posisi titik ki setelah penampang ujung berotasi sebesar jari-jari. Tinjau elemen kecil ABCD dari suatu batang dengan beban torsi. Elemen memiliki sisi AB dan CD yang semula sejajar sumbu longitudinal. Akibat torsi, penampang kanan berotasi terhadap penampang kiri dengan sudut puntir kecil D jari-jari. Titik B dan C masing-masing bergerak ke B aksen dan C aksen. Panjang sisi elemen yang sekarang AB aksen C aksen D tidak berubah, namun sudut BAD menjadi berkurang sebesar tegangan geser max sama dengan BB aksen per AB. Dari hukum Hooke untuk geser, dapat dirumuskan menjadi tegangan max sama dengan G gamma. G sendiri merupakan modulus geser, dan gamma merupakan regangan geser yang dinyatakan dalam radian atau jari-jari. Dengan mengingatkan persamaan untuk regangan geser max, maka dapat dituliskan menjadi tegangan geser max sama dengan GR theta atau tegangan geser sama dengan GP theta per P per R tegangan geser max. Tadi disebutkan theta itu merupakan laju puntirannya ya. Lanjut, torsi regangan geser. Resultan dari tegangan geser yang bekerja pada suatu perampang secara kontinu akan membentuk momen yang sama dengan momen torsi. Sehingga nilai tegangan geser maksimum yang timbul akibat torsi T adalah tegangan geser max sama dengan T kali R per IP. IP itu adalah momen inersia polar untuk lingkaran. IP juga dapat dirumuskan menjadi V kali R pangkat 4 per 2 atau V kali D pangkat 4 per 32. Sehingga persamaan untuk tegangan geser maksimum dapat dituliskan menjadi tegangan geser maksimum sama dengan 16 kali T per V kali D pangkat 3. Dijelaskan di sini T merupakan momen torsi yang bekerja dan D merupakan diameter penampang lingkaran. Dan tegangan geser pada jarak P dari pusat batang adalah tegangan geser per P per R kali tegangan geser max sama dengan T kali P per IP. Ya, lanjut. Tegangan geser pada batang lingkaran solid akibat momen torsi akan mencapai maksimum di tepi luar penampang dan berharga 0 di pusat. Dengan demikian, sebagian besar bahan pada batang solid mengalami tegangan yang jauh lebih kecil daripada tegangan maksimum. Tegangan maksimum terjadi pada permukaan terluar batang. Oleh karena hal tersebut, maka dalam mendesain penampang yang memikul beban momen torsi lebih efisien apabila digunakan batang lingkaran berulang.
Di sini terlihat bahwa IP memiliki rumus V per 2 dalam kurung R2 pangkat 4 dikurang R1 pangkat 4. Bisa juga ditulis menjadi IP sama dengan V kali V per 32 dalam kurung D2 pangkat 4 kurang D1 pangkat 4. Nah, kita lanjut ke pengaplikasian momen torsi. Pengaplikasian yang pertama dapat kita temukan di gagang pintu. Gagang pintu merupakan salah satu contoh momen gaya yang sering kita lakukan setiap hari. Pasti ya dong, rumahnya pasti punya pintu. Banyak pilihan tentang di titik di mana bagian gagang pintu tersebut akan diberikan gaya. Namun titik terbaik gaya berada di titik paling jauh dari poros gagang. Nah, porosnya kan di sini, berarti titik yang terbaik ada di B. Titik tersebut menghasilkan gaya terbesar sehingga gagang pintu lebih mudah berputar. Lanjut ke pengaplikasian yang kedua, dapat dilihat di kunci Inggris. Kunci Inggris memiliki beberapa titik kerja gaya, yaitu ada titik A, titik B, dan titik C. Rahang penjepit berfungsi sebagai poros pada saat menjepit mur atau baut. Titik kerja terbaik pada kunci Inggris berada di titik C, karena paling ujung. Di titik C, montir akan mendapatkan momen gaya paling besar dibandingkan pada titik A dan B. Nah, pengaplikasian yang terakhir kita bisa lihat di jungkat jukit. Jungkat jungkit merupakan salah satu contoh momen gaya. Titik tumpu jungkat jungkit merupakan poros sinyal, dan bagian yang diduduki merupakan titik bekerjanya gaya. Yang diduduki anak-anak tersebut titik kerja gayanya. Sedangkan jarak antara masing-masing titik tumpu disebut dengan lengan gaya. Ininya lengan gaya berarti ya. Jika masing-masing anak memiliki berat yang sama, menaiki jungkat jungkit, jaraknya dari titik tumpu juga sama. Maka momen gaya yang dihasilkan oleh kedua anak tersebut adalah sama besar. Ya, kita mulai ke pembahasan soal ya. Nah, di sini ada soal yang pertama. Ya, sebuah batang baja pejal dengan penampang lingkaran berdiameter D sama dengan 40 mm dengan panjang sama dengan 1,4 meter dan modulus elastisitas geser G sama dengan 80 GPa. Batang ini mengalami torsi T yang bekerja di ujung-ujungnya. Jadi di sini ya, kita lihat ya, ada batang baja pejal, penampang lingkarannya itu diameter 40 mm, panjang batang pejal ini nih 14 meter, dan di kedua ujungnya tersebut ada momen torsi yang sedang bekerja. Pertanyaan yang pertama, A. Jika T sama dengan 340 N kali M, hitung tegangan maksimum yang timbul. Ya, kita mulai dari soal yang pertama dulu ya. Cara menghitung tegangan maksimum yaitu adalah 16 T per VD pangkat 3. Nah, langsung dijabarin aja 16 kali 340 kali 10 pangkat 3 per V kali 40 pangkat 3 dan hasilnya tersebut adalah 27,07 MPa. Ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Jika tegangan izin adalah 40 MPa dan jari-jari izin adalah 2,5 derajat, berapa torsi izin maksimum tersebut? Mulai ya, kita ngerjain yang B ini. Tegangan izin sama dengan 40 MPa. Kita hitung, kita cari dulu yang T1-nya. T1 sama dengan VD pangkat 3 tegangan izin per 16. Langsung kita masukin angkanya. V kali 40 pangkat 3 kali 40 per 16. Sama dengan 502 400 N kali mm. Nah, lanjut T2 sama dengan G kali IP jari-jari izin per L sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 dikali 251.200 dikali 2,5 derajat dikali V per 180 per 1.400 sama dengan 626.006 Newton. Langsung kita cari IP-nya. IP sama dengan VD pangkat 4 per 32. V kali 40 pangkat 4 per 32. Sama dengan 251.200 mm pangkat 4. Nah, IP-nya di sini bisa taruh di sini.
Ya, begitulah soal nomor satu ya. Lanjut ya, kita ke soal nomor dua. Nah, di soal nomor dua ini saya bacakan dulu soalnya. Sebuah tabung lingkaran berlubang yang mempunyai diameter dalam 250 mm dan tebal dinding 25 mm memikul momen torsi sebesar T sama dengan 135 kN kali M. Tentukan tegangan geser maksimum di tabung dengan menggunakan teori pendekatan tabung berdinding tipis dan teori torsi eksak. Ya. Jadi dari soalnya kita mengetahui bahwa ada tabung lingkaran berlubang. Ini tabung lingkaran misalkan ya, dan tengahnya itu berlubang. Lubangnya itu tuh mempunyai diameter 250 mm dan tebal dindingnya itu adalah 25 mm. Nah, tabung yang bolong ini nih memikul beban memikul momen torsi sebesar 135 kN kali M. Soalnya itu adalah tentukan tegangan geser maksimum dengan dua teori yang disuruh. Teori pendekatan tabung berdinding tipis dan teori torsi eksak. Ya, kita mulai dari teori pendekatan tabung berdinding tipis dulu ya. Tegangan maksimum sama dengan T per 2T AM. Sama dengan T-nya kita masukkan menjadi 135 kali 10 pangkat 6 per 2 dari sini. Kali 25 kali V kali dalam kurung 125 tambah 12,5 tutup kurung pangkat 2. Jika diperhitungkan, hasilnya menjadi 45,48 ampere. Lanjut ke teori yang torsi eksak. Tegangan maksimum sama dengan torsi dikali R per IP. Nah, masukkan kita T-nya. T-nya tadi kita udah tahu dari yang A, 135 kali 10 pangkat 6 dikali 300 per 2 per IP-nya kita masukkan V per 32 dalam kurung 300 pangkat 4 kurang 250 pangkat 4 sama dengan jika diperhitungkan menjadi 49,21 ampere. Ya, mungkin saja pembahasan mengenai momen torsi dari kelompok kami sekiranya segitu saja. Mohon maaf jika terhadap perkataan yang salah atau kurang berkenan. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.